Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas tentang unsur periode ketiga. Jadi, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian unsur periode ketiga. Jadi, unsur-unsur periode ketiga merupakan unsur-unsur yang terdiri atas Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar, serta memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Akan tetapi, konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan sifat-sifat kimia yang berbeda. Jadi yang kedua, sifat periodik unsur periode ketiga. Pada bagian yang pertama, jumlah elektron valensi. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah elektron valensi semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya tetap. Tabel jumlah elektron valensi periode ketiga dari kiri ke kanan. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Pada bagian kedua, jari-jari atom. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil, maka jari-jari atom dari Na ke Cl makin kecil, berarti makin sukar melepaskan elektron atau makin mudah menerima elektron. Kecenderungan secara umum menunjukkan atom makin kecil sepanjang periode terkecuali pada argon, karena air tidak dapat membentuk ikatan yang kuat. Tabel di bawah ini menunjukkan bagian perubahan jari atom pada unsur-unsur periode ketiga. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Ada unsur Na, Mg, Al, Si, P, Ss, Cl, Ps, Cl, Ar. Teman-teman bisa lihat jari-jari atomnya. Afinitas elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Maka atom semakin sulit menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin kecil. Keelektronegatifan. Harga keelektronegatifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, dan sebaliknya harga keelektronegatifannya semakin kecil. Artinya, unsur tersebut semakin mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar membentuk ion positif dari kiri ke kanan. Sifat non-logam unsur periode ketiga semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh harga keelektronegatifannya yang semakin besar, sehingga semakin mudah membentuk ion negatif. Ingat bahwa argon tidak dimasukkan karena keelektronegatifan merupakan kecenderungan atom atau menarik pasangan elektron ikatan. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana perubahan keelektronegatifan pada unsur-unsur periode ketiga. Yang ketiga, sifat fisik unsur periode ketiga. Titik lele dan titik didih. Titik lele dan titik didih unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan Fa atau Si, kemudian turun secara drastis pada golongan Fa atau P. Jadi titik lele tertinggi dimiliki oleh silikon Si, sedangkan titik cair terendah dimiliki oleh argon. Sifat kimia unsur periode ketiga. A. Sifat pereduksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode 3 memiliki keteraturan sifat secara berurutan.
dari kiri ke kanan. Sifat pereduksi berkurang dan sifat pengoksidasi bertambah. Jadi, reduktor kuat mempunyai harga potensial elektrode yang sangat negatif, sedangkan oksidator kuat mempunyai harga potensial elektrode yang sangat positif. Harga potensial elektrode dari beberapa unsur periode ketiga adalah sebagai berikut. B. Sifat logam dan sifat non-logam. Dari kiri ke kanan, sifat unsur periode ketiga berubah dari logam, metaloid, non-logam, dan gas mulia. Unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan memiliki sifat logam semakin lemah dan sifat non-logam semakin kuat. Hal ini diakibatkan oleh harga elektronegativitasnya yang semakin besar, sehingga semakin mudah unsur tersebut membentuk ion negatif atau non-logam. Sebaliknya, maka semakin lemah sifat logamnya. C. Sifat basa asam hidroksida unsur periode ketiga. Hidroksida unsur periode ketiga terdiri dari NaOH, MgOH2, AlOH3, SiOH4, POH5, SOH6, dan ClOH7. Berdasarkan energi ionisasinya, apabila energi ionisasinya unsur periode ketiga rendah, maka ikatan unsur antara unsur periode ketiga dengan min OH adalah ion, sehingga dalam air melepaskan ion OH- bersifat basa. Dengan demikian, NaOH dan MgOH2 bersifat basa. Tetapi sifat basa MgOH2 tidak sekuat NaOH. Sedangkan AlOH3 bersifat amfoter, artinya dapat bersifat sebagai asam sekaligus basa, tergantung lingkungannya. Dalam lingkungan asam, AlOH3 bersifat sebagai basa dan sebaliknya dalam lingkungan basa, AlOH3 bersifat sebagai asam. Apabila energi ionisasi unsur periode ketiga tinggi, maka ikatan antara unsur periode ketiga dengan min OH merupakan ikatan kovalen, sehingga tidak dapat melepaskan OH-, tetapi melepaskan ion H+, karena ikatan O-H bersifat polar. Dengan demikian, SiOH4, POH5, SOH6, dan ClOH7 bersifat asam. Jadi selanjutnya tabel sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat tabelnya di slide PPT kami. Dan teman-teman bisa lihat di slide di atas tabel-tabelnya. Jadi yang keempat, kegunaan unsur periode ketiga. Jadi unsur Na, kegunaannya sebagai bahan pengolahan logam-logam tertentu, Li, K, Zr, dan logam alkali yang lebih berat. Jadi unsur Mg, kegunaannya sebagai bahan membuat logam campur dan reduktor. Pada unsur Al, kegunaannya digunakan untuk membuat alat-alat keperluan rumah tangga dan bahan membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang, bahan cat aluminium, dan perabotan rumah tangga. Unsur Si, kegunaannya untuk membuat chips komputer. Jadi pada unsur P digunakan untuk membuat asam fosfat, pupuk, dan detergen. Pada unsur S digunakan untuk membuat asam sulfat. Pada bagian unsur Cl digunakan untuk pembuatan klorat, kloroform, korban tetralklorida, dan ekstraksi brom.
Pada unsur AR digunakan untuk mengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram. Jadi, kesimpulan dari unsur periode ketiga yang pertama, unsur-unsur pada periode ketiga ialah unsur-unsur yang terdiri atas Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar, yang mana unsur-unsur tersebut memiliki berbagai sifat yang berbeda-beda satu sama lain. Pada bagian kedua, sifat-sifat pada periode ketiga yang mengalami pertambahan atau peningkatan dari kiri ke kanan pada unsur-unsur periode ketiga, diantaranya ialah jumlah elektron, valensi, afinitas elektron, keelektronegatifan, daya pengoksidasi, atau kecuali Ar. Sifat-sifat pada periode ketiga yang mengalami pengurangan atau penurunan dari kiri ke kanan pada unsur-unsur pada periode ketiga diantaranya ialah jari-jari atom kecuali Ar, daya pereduksi kecuali Ar. Kegunaan unsur-unsur pada periode ketiga sangat banyak, baik itu berupa unsur maupun dalam bentuk senyawa. Kegunaan unsur ini sangat bermanfaat baik bagi pengusaha industri maupun kehidupan. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.